Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Ida Nuraini dalam pembelajaran komputer akuntansi Mayo. Semoga semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang satu apapun dan selalu termotivasi untuk terus belajar. Nah, sebelum kita memulai tutorialnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yuk, check it out. Oke, kita mulai tutorial untuk mengentry bukti transaksi PT Sejahtera. Ketika kita ingin melanjutkan pekerjaan, kita pilih yang open karena kita sudah punya data PT Sejahtera. Klik open. Kita cari foldernya. Kebetulan ini sudah sesuai dengan folder yang saya inginkan, yaitu di folder Mayo PT Sejahtera. Kita klik OK. Kemudian kita pilih open. Ini passwordnya tidak usah kita masukkan, langsung oke saja. Nah, kita sudah sampai di beranda atau di comment center Mayo versi 18. Kita lihat soal untuk bukti transaksi PT Sejahtera. Kita mulai dari transaksi nomor 1. Ya. Kita lihat transaksi pertama, voucher kas kecil yang dikeluarkan oleh PT Sejahtera, yaitu perusahaan kita sendiri, ya, dibayarkan kepada toko Neografika ya sejumlah 800.000 untuk pembelian perlengkapan toko. Nah, di sini ada langkah-langkah Mayup yang sudah saya berikan. Bagaimana ketika ada voucher kas kecil? Kita input kemana jurnalnya atau menunya? Nah, kita masuknya nanti ke dalam menu banking spend money. Jadi ketika ada pengeluaran kas, baik kas in bank atau petty cash atau kas kecil, kita menggunakan atau kita masuknya ke menu banking karena semua uang cash kita logikanya kita ingat ada di bank, itu di banking. Spend money artinya pengeluaran uang. Kita pilih banking, pilih spend money. Kita pilih petty cash, kemudian cek numbernya ini, nomor bukti transaksi, date-nya tanggal bukti transaksi. Card dan pay-nya dikosongkan tidak apa-apa. Oke, kita lihat lagi soalnya. Nomor bukti transaksinya adalah VKK 1201 2 Desember 2015. VKK 12 strip 1 ya, strip 1. 2 Desember 2015, 2 garis miring 12 garis miring 2015. Jumlahnya Rp800.000. Kita ketik sendiri tanpa rupiah dan tanpa titik atau koma, maka dia akan otomatis muncul di sini keterangannya $100,000 and no cent. Oke, memonya pembelian perlengkapan. Nah, di sini biasanya kan kalau kita menjurnal ada debit dan ada kredit, ya. Ketika kita mengeluarkan uang cash, yang didebit adalah perlengkapannya karena kita membeli perlengkapan, maka perlengkapan bertambah di debit, kemudian petty cash-nya berkurang di kredit. Tapi di sini tidak ada kolom debit kredit, melainkan sudah otomatis. Ketika kita memilih spend money, pengeluaran uang, Mayop ini sudah tahu bahwa petty cash-nya ada di kredit. Berarti sekarang untuk di tabelnya kita mencari debitnya, yaitu perlengkapan. Jangan supplies expense ya, tapi supplies yang nomor 1 depannya. Oke, kita pilih yang supplies. Store supplies sama saja. Oke, nah amount-nya akan muncul sendiri mengikuti amount yang ada di atas. Job-nya dikosongkan, memonya dikosongkan, dan tidak kena pajak, ya. Ini teks inklusifnya boleh di checklist, boleh tidak, karena intinya dia tidak ada pajak. Yang penting di teksnya kita klik yang NT, sebenarnya sudah otomatis muncul ya. Nah, kemudian coba kita lihat apakah ada lagi. Ya, sudah ya, out of balance-nya harus 0. Total paid-nya 800.000 karena sudah langsung kita bayar secara tunai. Out of balance-nya 0, total paid-nya 800. Kalau sudah, kita cek dulu jurnalnya dengan mengetik Ctrl R di keyboardnya, Ctrl bersama dengan huruf R. Nah, ini hasilnya petty cash-nya di kredit, store supplies-nya di debit. Kita sudah benar, klik OK, lalu kita record. Kalau di record pasti hilang ya. Next kita cancel. Kita masuk ke transaksi kedua.
faktur. Faktur itu bisa faktur penjualan atau faktur pembelian. Kita lihat dulu kop suratnya. Kalau kop suratnya dari PT Sejahtera, perusahaan kita sendiri, berarti ini adalah faktur penjualan. Kita lihat petunjuk di langkah-langkahnya, faktur penjualan secara kredit. Nanti kita mengentrynya ke dalam sales, menu sales, enter sales ya. Kita pilih sales, kita pilih enter sales. Oke. Nah, customernya siapa? Kita lihat di soalnya. Customernya kepada toko Benua Jaya. 4 Desember 2015, nomor buktinya FPJ 12. Kita klik panahnya, toko Benua Jaya, use customer. Oke. Kemudian teks inklusifnya di unchecklist aja ya, karena nanti ada pajaknya sendiri. Kemudian terms itu syarat pembayarannya, bukan COD ya. Kalau COD itu kan tunai, berarti kita ganti, klik panahnya. Kita lihat dulu di soalnya, terminnya berapa? Terminnya 1/10 N30 nih ya, terminnya 1/10 N30. Berarti kita ganti panahnya, pilih in given of day. Diskon day-nya tadi 10%. Jatuh temponya 30. Diskonnya karena 1/10 berarti diskonnya 1% kalau membayar dalam jangka 10 hari. Oke, keterlambatan dendanya 1%. Kita cek lagi. 1/10 N30 benar ya. Kita klik OK. Invoice pagernya, nomor bukti transaksinya FPJ 12-1, FPJ 12-1, tanggalnya 4 Desember 2015. Oke. 04/12/2015. Oke, customer PO-nya dikosongkan saja. Nah, kemudian lihat di sini layout-nya ini untuk masih perusahaan jasa ya. Kita ganti layout tabelnya ini menjadi layout pilih yang item. Kalau service ini perusahaan jasa, kita ganti item karena kita perusahaan dagang, klik OK. Nah, jadi di sini akan muncul. Oke, ship-nya, ship itu jumlah barangnya. Di sini lihat ikuti bukti transaksi. Ada 2 barang, berarti 2 baris atau 2 baris ini, 2 tabel yang kita gunakan. Yang pertama 20 untuk Samsung Galaxy Frame. Ya, kita cari, kita ketik sendiri 20 di tab. Ya, back order tidak usah diisi. Back order ini artinya kurang stok barangnya. Item numbernya kita cari Samsung Galaxy Frame. Kita enter di item number, pilih Galaxy Frame, use item. Nah, deskripsinya akan muncul sendiri Galaxy Frame. Price-nya kita ketik sendiri sesuai bukti transaksi. Harga barang di buktinya adalah 800.000 satuannya. Totalnya 16 juta. 800. Oke, kita tap lagi, maka dia akan muncul otomatis 16 juta. Jobnya dikosongkan. Job ini hanya siapa sih karyawan yang mengatur atau yang mengeluarkan dokumen ini, mengurus dokumen ini. Pajaknya ada atau tidak, kita lihat di soal. Ya, apakah dia ada pajaknya sendiri? Ya, dia ada pajaknya ya. Lihat di kolom sini, ada PPN-nya, ada PPN-nya. Berarti dua-duanya ada. Nah, kemudian yang bawahnya Samsung Galaxy 5 sebanyak 15, harganya 900.000. 15 Samsung Galaxy 5. Kita cari. Oke, use item 900.000. Kita tap lagi, maka jumlahnya akan otomatis muncul. Jobnya kosong, teksnya atau pajaknya ada ya, ada pajaknya sendiri di luar harga barang. Oke, kemudian di sini ada ongkos kirim atau freight. Subtotal barangnya kita samakan 29.500. Ya, benar. 29.500 pajaknya 2.950. Benar, sama 2.950. Yang belum dimasukkan adalah freight-nya. Freight collected atau biaya angkutnya 35.000 kita ketikkan sendiri. 35.000 tanpa titik, tanpa koma atau rupiah ya. Enter atau tab. Kemudian oke, pay today-nya 0 karena kita menjualnya secara kredit, jadi belum dibayar sama customer ya, masih dalam tahap termin 1/10 N30 ya. Balance due-nya atau jumlah jatuh temponya nanti ketika dibayar semuanya adalah 32.488.500. Kita cek apakah sudah sama dengan yang ada di soal. 32.485. Oke, ada yang belum sama, kita cek lagi.
Oh ini ya, jadi karena pajaknya sudah ada di atas setiap barangnya, ini tidak perlu dikasih pajak lagi. Jadi ini NT. Pajaknya hanya sekali saja, supaya hasilnya sama. Nah sekarang 32485 sudah sama ya. Jadi pajaknya itu cukup yang di harga barang ikuti soalnya. Karena di soalnya itu PPN-nya untuk setiap barang. Bukan dijumlahkan semua dulu jumlah barang, baru ditambah PPN. Tapi PPN-nya itu setiap barang ya. Oke, kalau hasilnya sudah sama, kita kontrol sama huruf R berbarengan CTRL plus R. Oke, ini dia jurnal-jurnalnya. Jadi pakainya akun receivable karena menjadi piutang ya. Kita klik OK, kita record. Cancel kalau ada spelling seperti ini. Cancel lagi. Nah, kalau sudah di record dia akan hilang. Kita cancel. Lalu soal yang ketiga, voucher kas kecil lagi, seperti biasa tadi ya, dari perusahaan kita PT Sejahtera kepada PT Telkom. Tagihan rekening bulan November. Nah, ini harus kita perhatikan. Transaksinya bulan Desember, tapi rekeningnya bulan November yang kita bayarkan. Berarti bukan beban listrik. Apa akunnya? Nanti kita lihat di sini di langkah-langkah yang saya berikan. Oke. Nah, akunnya nanti adalah accrued expense. Kenapa? Kenapa accrued expense bukan electricity expense atau bukan beban listrik? Karena yang dibayar adalah utang listrik bulan lalu yang kita bayar sekarang. Jadi pakainya beban hutang. Oke, menunya sama yang kita pilih. Pilih banking, pilih spend money. Kemudian di sini pay from account-nya petty cash. Cek numbernya VKK garis strip 2. VKK 12.2 ya. VKK 12.2 strip 2. Oke, tanggalnya 5 Desember 2015. 5 Desember 2015. Jumlahnya 450.000. Enter. Oke. Membayar listrik ya. Memonya pembayaran listrik November 2015. Nah, jadi akunnya berarti bukan electricity expense. Kita klik panahnya, kita carinya accrued expense atau yang artinya beban utang. Jadi kalau bayar listrik, bayar air yang dibayarkan adalah bulan kemarin-kemarin atau bulan sebelumnya, maka masuknya ke dalam beban hutang. Use account, ya. Name dan amount-nya muncul otomatis ya. Job sama memo dikosongkan saja karena memonya sudah ada di sini. Kemudian nggak ada pajak ya. Ini boleh di checklist, boleh di unchecklist. Oke. Yang penting dia di sini NT, non-reportable atau tidak kena pajak. Total allocated-nya adalah 450, total paid-nya 450, out of balance ini adalah utang, udah nggak ada utang karena langsung di total paid, langsung dibayarkan. Oke, kita kontrol dan R cek jurnalnya. Oke, sudah benar ya. Accrued expense-nya di debit, petty cash credit, klik OK. Lalu record. Oke, hilang kalau sudah di cancel. Sekarang kita ke transaksi keempat. Ada bukti penerimaan kas, tapi kita lihat dulu bukti penerimaan kasnya dari mana. Oke, dari toko Kencana. Ya, dari pelanggan kita. Untuk pelunasan faktur. Jadi pelanggan kita membayar piutang kepada kita. Ya, piutangnya tanggal 30 November 2015, dibayarkan tanggal 5 Desember. Oke, kita lihat di langkah-langkah mayopnya. Oke, pelunasan faktur ya, penerimaan kas dari pelunasan faktur. Kita nanti pilihnya sales receive payment karena piutang ini masih berkaitan dengan penjualan yang kemarin-kemarin secara kredit yang baru dibayarkan sekarang, maka nanti dia akan masuk dalam menu sales ya. Oke, kita pilih sales, kita pilih receive payment atau penerimaan pembayaran. Jadi bukan masuk ke banking receive money ya. Kalau receive money itu bukan berhubungan dengan utang piutang. Kalau yang berhubungan dengan utang piutang, kita masuknya ke sales. Kita receive payment, kita cari siapa customer kita tadi, toko Kencana. Oke, toko Kencana, klik use customer. Nah, di sini ada ID pagarnya, nomor bukti transaksinya BKM 12-1, BKM 12-1, tanggal 5 Desember 2015. Enter. Amount receive-nya yang kita terima itu ikuti yang ada di soal. Amount receive, uang yang diterima semuanya berapa? 17.42.
Oke, 17.424 karena ada piutang, ada diskon. Ini di soalnya enak, sudah dikasih tahu bahwa ada potongan nantinya. Jadi total piutangnya 17.600, tapi dipotong diskon 176, jadi yang diterima adalah 17.424. Jadi kita di sini 17.424. Oke, enter. Nah, ya, amount applied-nya kita klik biar sama. Jadi amount receive-nya di sini ada jumlahnya, amount applied itu sama jumlah yang dibayarkan. Klik. Nah, enter. Jadi harus klik enter sampai akhirnya di sini total applied-nya muncul juga 17.424. Charge itu denda, tidak ada denda ya. Total receive, jadi yang kita terima uang cash-nya 17.424 karena dia ada diskon. Jadi piutang yang 17.600 ini lunas dengan disertai diskon. Oke, kita kontrol R dengan diklik keyboardnya. Nah, ini ya. Ini untuk utang diskonnya. Ini diskonnya, ini utangnya sudah lunas semua piutangnya. Kita klik record. Oke, sebentar kita cek dulu apakah ada yang salah ya. Oke, tidak record. Oke, ini ada diminta untuk masalah ada diskon, terus mau kita print atau tidak usah print letter aja. Oke, record hilang, cancel. Sekarang kita soal yang terakhir atau soal kelima, dokumen 5 untuk sesi kali ini ya. Ada faktur, kita lihat lagi fakturnya, faktur pembelian atau penjualan. Kop suratnya mana? Kop suratnya PT Nusa Indah, berarti bukan perusahaan kita. Kalau bukan perusahaan kita, jadi fakturnya adalah faktur pembelian. Ya, jadi kita beli barang kepada PT Nusa Indah. Pembelian barang untuk dijual kembali, ya. Tanggal 5 Desember 2015. Syaratnya 2/10 net 50. Oke, kalau ada pembelian berarti masuk ke dalam menu purchases atau pembelian. Pilih enter purchase. Enter purchase itu berarti kan memasukkan atau mengentry pembelian. Klik enter purchases. Kemudian tadi klik supplier kita PT Nusa Indah. Use supplier. Nah, terminnya kalau faktur sudah pasti kredit. Tadi terminnya berapa di soal? 2/10 net 50. Dapat diskon 2% kalau bayar dalam 10 hari. Net jatuh temponya adalah 50 hari. Kita ganti termnya, klik panahnya lagi in given of days. Diskonnya tadi dalam 10 hari. Tapi jatuh temponya 50 hari untuk melunasi utang. Kemudian diskonnya adalah 2% kalau kita bayar 10 hari. Klik OK. Teks inklusifnya di unchecklist aja, dihilangkan karena nanti dia ada pajak sendiri. Purchase pagarnya nomor bukti transaksinya. Oke, di sini NP2-12 nih ya, yang atas NP2-12. NP2-12 tanggal 5 Desember 2015. Enter. Supplier invoice pagar tidak usah diisi lagi. Seperti biasa ini untuk yang description-nya masih untuk perusahaan jasa, kita ganti layoutnya menjadi item untuk perusahaan dagang. Nah, bill itu barang yang ada di dalam tagihan itu yang kita beli berapa. Yang pertama Samsung Galaxy Frame 18, Galaxy Vive 10. Galaxy Frame 18 tab, yang diterima juga 18 ya nantinya. Item numbernya kita enter, kita cari Galaxy Frame, klik use item. Oke, tap lagi, description-nya muncul sendiri, harga satuannya kita klik sesuai bukti transaksi 500.000. Tap lagi dari keyboardnya, totalnya akan muncul sendiri 9 juta. Jobnya kosongin, kena pajak sendiri atau gimana? Kita lihat di soal, oke ada pajaknya sendiri ya untuk satu barang. Sekarang barang kedua 10 Galaxy Vive harga 600.000. Kita ketik 10, tap, oke. Kita enter, cari Galaxy Vive, use item. Oke, price-nya kita ketik sendiri 600.000. Tap lagi dari keyboard, nah muncul sendiri jumlahnya 6 juta. Kena pajak juga VAT atau PPN ya. Subtotalnya 15 juta kita samakan dengan soal. Subtotal 15 juta, PPN-nya 1.500.000. Ya, betul. Ada biaya angkutnya atau tidak? Kita cek. Jasa pengirimannya tidak ada. Jadi total pembeliannya hanya total barang dengan PPN 16.500.000. Oke, sudah sama ya. Kita bayarkannya nanti. Kalau bayarnya nanti berarti kolom yang terisi adalah balance due, jatuh tempo.
Ya, kalau pay today itu cash, sedangkan kita faktur pakai syarat pembayaran, berarti balance due-nya harus ada 16.500.000, sudah sama dengan soal. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita klik record. Kita cancel kalau udah seperti spelling ini. Kita cancel lagi. Oke, sudah hilang. Kalau sudah berarti sudah ter-record. Cancel. Sekarang kita mau tahu apakah benar semua transaksi kita tadi sudah ter-record atau terekam atau tercatat. Kita pilih menu accounts, pilih transaction journal. Oke, kemudian kita general. General itu semua jurnal pembelian, penjualan yang tadi sudah kita input. Tapi kita ganti tanggalnya. Ini kan masih 2021, sedangkan kita Desember 2015. Kita buat 01/12 garis miring 2015. Jadi from 2015. Kalau to-nya 21 biarkan aja, kita enter. Oh no, kita jangan pilih general, kita pilihnya all jurnal. Oke, kalau ini kan rincian jurnal khusus. Jurnal pengeluaran, jurnal penerimaan, jurnal penjualan, jurnal pembelian, inventory, buku kartu persediaan. Sekarang kita pilihnya yang semua jurnal aja, kita mau lihat. Nah, ini transaksi yang tadi kita sudah input semuanya, sudah masuk ya. Sambil kita cek, takutnya ada tanggal yang salah. Oke, ini sudah benar, 2015 semua ya. Nah, sudah ada ya semuanya, berarti aman, kita close. Oke, itulah part kali ini tentang mengentry bukti transaksi PT Sejahtera untuk dokumen 1 sampai dokumen 5. Semoga bisa dipahami. Sampai bertemu lagi dalam tutorial berikutnya, di mana tutorial berikutnya kita akan membahas dokumen 6 sampai dengan 10 yang akan kita entry ke dalam Mayop versi 18. Jika sudah selesai, kita pilih file, exit. Oke, sekian untuk tutorial hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam tutorial berikutnya untuk melanjutkan mengentry bukti transaksi PT Sejahtera dokumen 6 sampai dengan dokumen 10. Semoga bisa dipahami dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.